Anda masih bersama CNN Indonesia Today, saya Yudi Yudawan. 5 April 2022, Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI memberlakukan kebijakan bebas visa untuk 9 negara ASEAN. Selain itu ada 43 negara lain yang mendapat kebijakan visa on arrival. Hal ini dalam rangka meningkatkan pariwisata berkelanjutan di masa pandemi COVID-19. Seiring dengan pelonggaran mobilitas yang terjadi di Indonesia, Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI memberlakukan kebijakan bebas visa dan visa on arrival khusus untuk kegiatan wisata. Namun untuk negara dengan visa on arrival, hanya ada 19 tempat pengecekan imigrasi yang bisa dilewati oleh WNA. Hal ini diharapkan menjadi titik terang kebangkitan ekonomi dan wisata Indonesia yang sempat babak belur dihajar pandemi. Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Ayu Rahmawati. Dengan kebijakan baru ini, maka orang dari negara asing atau warga negara asing dari 9 negara ASEAN bisa masuk dengan bebas visa kunjungan. Sementara visa khusus wisata diberikan kepada warga asing dari 43 negara. Lalu bagaimana penerapannya? Apakah di saat ini Anda masih bisa menemukan antusiasme warga negara asing yang datang ke Indonesia ataukah justru masih sepi? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Yuda. Pada saat ini memang saya tengah berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan kita juga mengetahui bersama pada tanggal 5 April lalu Ditjen Imigrasi Kemenkumham Republik Indonesia ini telah menerapkan aturan yaitu ada 9 negara di ASEAN yang ditetapkan free visa kedatangan atau bebas visa kedatangan. Selain itu juga ada 43 negara lain yang mendapatkan visa on arrival. Namun demikian meskipun kebijakan ini berlangsung atau ditetapkan pada tanggal 5 April, namun kebijakan ini baru berlangsung pada kemarin, tepatnya pada tanggal 6 April 2022 itu sendiri. Dan kalau misalkan kita lihat memang sebenarnya ini adalah salah satu langkah yang aktif dari pemerintah untuk bisa melangsungkan kembali bagaimana pariwisata berkelanjutan terjadi di Indonesia. Karena kita mengetahui ya beberapa waktu lalu sektor pariwisata sempat sangat jatuh dan terjun payung akibat dilanda pandemi COVID-19. Namun demikian yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya untuk para WNA yang datang ke Indonesia dengan bebas visa kedatangan atau VOA khusus untuk wisata, ini hanya ada 19 tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI yang berlaku dan bisa mereka lewati. Salah satunya memang adalah di lokasi saya saat ini di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Namun informasi yang saya dapatkan untuk hari ini TPI dari kebijakan bebas visa tersebut belum aktif secara benar-benar normal. Namun yang bisa dilewati pada saat ini atau hari ini adalah di Bandara Ngurah Rai Bali. Dan dengan demikian dari 19 tempat tersebut itu sebenarnya akan segera diaktifkan kembali tempat pemeriksaan imigrasinya dan harus dinot bahwa tempat pemeriksaan imigrasi tersebut terdiri dari 7 bandara, 8 pelabuhan dan 4 pos lintas. Jadi memang harus dilihat terlebih dahulu, tidak bisa sembarangan warga negara asing masuk ke Indonesia tanpa visa. Tetapi ini berbeda halnya dengan kalau misalkan warga negara asing yang ingin keluar dari Indonesia. Mereka itu bisa melewati TPI mana saja, jadi tidak harus melewati 19 tempat pemeriksaan imigrasi yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian ada yang harus diperhatikan juga ini Yuda, kalau misalkan warga negara asing yang ingin datang ke Indonesia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah mereka harus menunjukkan paspor yang sah dengan minimum keaktifannya itu 6 bulan. Kemudian mereka juga harus menunjukkan tiket kembali mereka ke negara asal, atau bisa juga mereka kalau misalkan ingin melanjutkan perjalanan ke luar negeri menunjukkan tiket mereka ke luar Indonesia, tidak harus ke negara asal mereka, yang penting mereka bisa menjelaskan atau membuktikan kapan mereka akan meninggalkan Indonesia. Selain itu, mereka juga harus melampirkan bukti pembayaran VOA serta harus ada bukti asuransi yang sudah ditetapkan oleh Satgas dari COVID-19. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa kebijakan ini itu tidak dapat dipindah statuskan. Jadi ini memang harus terdaftar, orangnya harus sama. Kalau misalkan ada misuse seperti yang tadi saya sebutkan, ini ada sanksi-sanksi tegas yang akan diberikan dari Ditjen Imigrasi
Imigrasi Kemenkumham RI terhadap individu yang bersangkutan. Dan kalau tadi Yuda bertanya tentang bagaimana antusiasme dari warga negara asing, kalau menurut pantauan saya dari pagi tadi di sini sebenarnya memang sudah ramai dari kedatangan internasional, tetapi kebanyakan ini sebenarnya adalah pekerja migran Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia karena menyambut hari Ramadan. Tetapi kalau misalkan untuk warga negara asingnya sendiri untuk melakukan wisata, mungkin karena memang kebijakan ini baru berlaku beberapa hari seperti itu ya, belum terlalu ada peningkatan yang signifikan dari jumlah kedatangan itu sendiri. Yuda. Iya, Ayu, kalau tadi Anda katakan memang ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata. Kalau kita baca di tahun 2021, target penerimaan kita justru menurun 0,28%, hanya ada 163.619. Lalu apakah dengan kebijakan ini diharapkan wisatawan terutama negara-negara ASEAN yang ada 9 negara tadi bisa dengan leluasa datang ke Indonesia. Lalu dengan titik yang hanya dibuka sekitar beberapa titik untuk pemeriksaan, apakah juga menjadi kendala nantinya? Baik, sebenarnya untuk beberapa tempat pemeriksaan imigrasi atau 19 titik yang tadi sudah saya sebutkan sebenarnya lokasinya cukup strategis dan tadi juga saya sempat berbincang dengan beberapa warga negara asing yang datang ke Indonesia. Mereka mengatakan bahwa kebijakan bebas visa ini sangat membantu dan membuat mereka ingin datang ke Indonesia untuk berwisata karena sudah 2 tahun masa pandemi ini berlaku. Mereka sangat ingin datang ke Indonesia karena Indonesia adalah negara yang indah dengan berbagai sumber daya yang ada di dalamnya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat geliat dari potensinya sendiri ini sangat positif dan mungkin kalau misalkan diprediksi sendiri ini warga negara asing akan banyak datang ke Indonesia pada saat libur panjang tiba dan memang kalau misalkan kita lihat belum semua tempat pemeriksaan imigrasi ini aktif seperti yang tadi saya bilang baru ada di Bandara Ngurah Rai Bali tetapi memang tempat-tempat lainnya untuk masuk atau TPI-nya itu sendiri akan segera diaktifkan menyusul dengan antusiasme dari warga negara asing yang sekarang memang sudah mulai menaik tetapi belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Yuda. Baik, Ayu Ramawati, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.